kita boleh gitu kan, maksudnya belajar kontemporer, K-pop, hip hop, locking semuanya itu, tapi kita harus jangan lupa masukin budaya kita karena memang itu kekuatan kita. Dan itu aku ngerasain banget waktu di sekolah gitu kan, karena kan waktu aku kuliah ya hanya 2 orang gitu, orang Indonesia yang di sana gitu kan. Dan di sana kan lawan-lawan kita itu kan sama penari-penari dari misalnya dari Cina yang wah flexibility-nya udah kayak ya. nyerah gitu kan. Maksudnya kayak can I compete with them, yang tadi itu aku mencari kekuatan aku sih sebagai penari, sebagai koreografer. Gimana caranya supaya aku bisa terpilih nih di audisi ini, dan gimana supaya aku bisa beda. Akhirnya aku jadi mengarah balik ke roots aku gitu kan. Oke, sebenarnya aku tuh siapa, background aku tuh apa, dan perjalanan aku seperti apa. Jadi dari situ akhirnya ya awareness-nya makin keluar kalau aku cuman perlu accepting who I am in my current time gitu kan. Akhirnya ya udah aku bener-bener kayak ini ya aku gitu. Kalau misalnya emang kamu suka ya bagus, kalau enggak ya udah gitu kan. Jadi tapi di situ malah justru membuat aku unik dan jadinya banyak yang mencari aku untuk aku gitu kan. Aku pengen tanya deh, maksudnya kamu kan berawalnya dari tari tradisional ya. Terus kemudian kalau Gigi Art of Dance kan sekarang bisa dibilang lebih ke kontemporer nih. Maksudnya transisimu gitu ya dari tradisional ke kontemporer tuh kayak gimana waktu itu? Ya itu sih memang karena SMP SMA itu aku juga masih sih tari tradisi dan juga ya kayak misi-misi budaya gitu kan kalau SMP SMA gitu. Misi budaya. Masih sampai kuliah. Iya masih. Iya. Tapi karena aku juga belajar genre lain gitu, misalnya kayak hip hop, ladies, jazz gitu-gitu. Jadi aku terekspos dengan banyak genre. Dan juga pas aku masuk ke kuliah gitu kan di Singapura, itu juga terbuka dengan dunia kontemporer yang lebih bebas lagi, maksudnya, dan lebih banyak mengasah kayak diri sendiri gitu, maunya bikin apa tapi dengan kamus-kamus gerak yang udah ada di tubuh gitu kan. Nah jadi dari situ aku akhirnya merasa okay, this is my comfort zone gitu. Aku nggak perlu menjadi kayak di balet banget yang harus kayak gitu gitu kan, atau mungkin di tradisi banget yang harus kayak gitu pakemnya gitu kan. Like that is not me gitu. Aku tuh aku pokoknya suka bikin something new. Jadi dan semua pasti kan harus ada developmentnya gitu ya, atau ada inovasi baru deh. Jadi ya namanya tari kreasi gitu mungkin ya. Jadi di situ karena memang ada bahasa tersebut dan platformnya tersedia ya, dan aku merasa cocok di situ gitu. Dan untuk sekarang pun juga aku di Gigi Art of Dance kita juga bukan menempatkan diri kita di kita ngajarin klasik balet atau kita ngajarin klasik tradisi, tapi memang kita tahu tempat kita dan our own voice gitu maksudnya. Jadi kita punya style kita sendiri di mana ya kita mencampurkan semuanya gitu, karena emang kita manusia yang kaya gitu. Kita bukan lagi manusia yang emang hanya itu saja, dan kita udah nggak punya keterbatasan tersebut kan gitu. Akhirnya dari situ akhirnya aku ya udah kita mau bikin apa yuk, jadi kamu campur aku gitu. Jadi kayak akhirnya dari situ ya jadi Gigi Art of Dance gitu. Jadi memang semua all voices are heard, dan kita emang benar-benar kolaboratif gitu sih. Tapi pengaruh paling besar dari semua yang udah dikonsumsi gitu ya, jenis-jenis tarinya tetap dari mama dan nenek berarti ya. Betul sih. Itu emang gak bisa bohong, kayak akar itu kayak bener ya udah it's like udah ke stempel gitu. Tapi memang karena aku memang cinta banget gitu kan. Jadi sama budaya Indonesia itu memang udah pasti jadi inspirasi nomor 1. Jadi walaupun begitu aku selalu mengingatkan ke anak-anak dan penari-penari kita juga, kita boleh gitu kan, maksudnya belajar kontemporer, K-pop, hip hop, locking semuanya itu, tapi kita harus jangan lupa masukin budaya kita, karena memang itu kekuatan kita. Dan itu aku ngerasain banget waktu di sekolah gitu kan, karena kan waktu aku kuliah satu-satunya enggak juga sih ya, hanya 2 orang gitu, orang Indonesia yang di sana gitu kan. Nah jadi dan di sana kan lawan-lawan kita itu kan sama penari-penari dari misalnya dari Cina yang wah flexibility-nya udah kayak nyerah gitu kan. Yang udah training ground-nya udah beda gitu kan. Dan jadi
misalnya kayak can I compete with them, yang tadi itu aku mencari kekuatan aku sih sebagai penari, sebagai koreografer. Gimana caranya supaya aku bisa terpilih nih di audisi ini, dan gimana supaya aku bisa beda. Nah, akhirnya disitulah aku kebetulan waktu emang lagi ngerjain S1 juga sih. Jadi emang finding one signature style and voice. Nah, di situ. Nah, jadi akhirnya aku jadi mengarah balik ke roots aku gitu kan. Oke, sebenarnya aku tuh siapa? Intinya kan pertamanya itu dulu. Itu yang paling penting. Iya, paling penting aku tuh siapa, background aku tuh apa, dan perjalanan aku seperti apa. Jadi dari situ akhirnya ya awareness-nya makin keluar kalau oke, aku cuman perlu accepting who I am in my current time gitu kan. Terus udah gitu akhirnya ya udah aku bener-bener kayak ya udah ini ya aku gitu. Kalau misalnya emang kamu suka ya bagus, kalau enggak ya udah gitu kan. Jadi tapi di situ malah justru membuat aku unik dan jadinya banyak yang mencari aku untuk aku gitu kan. Jadi makanya akhirnya I think this is a good path gitu kan. Maksudnya kayak banyak yang Gigi mau nggak untuk bikin ini Gigi. Jadi kayak malah menjadi kekuatan aku sih gitu untuk menjadi berbeda, karena yang bisa gerak seperti itu ya cuman aku gitu. Sementara yang lain mencoba untuk sama gitu kan, menjadi ensemble gitu misalnya. Nah, jadi dari situ sih makanya aku juga menurunkan itu ke murid-murid aku, karena we don't have to be the same gitu kan. Maksudnya kita bisa dance in unison, but our individual personality and style harus tetap kuat gitu. Karena menurut aku itu yang lumayan sulit ya. Maksudnya pas gue nulis gitu kan, karena aku nulis cerita fiksi gitu, tapi ternyata itu belum memasukkan self identity atau routing kayak sebenarnya saya ini siapa, terus dulu gimana upbringing dari keluarga dan segala macam gitu, dan susah gitu loh. Betul. Iya, soalnya kan, mungkin kayak tapi yang populer nih kayak gini nih gitu kan. Atau kayak tapi kan kisah gue nggak semenarik dia atau tidak semenjual dia misalnya gitu. Nah, waktu itu Mbak Gigi pernah merasakan gitu juga nggak sih? Challengingnya di mana gitu? Pasti pernah, karena kan ya misalnya kayak contohnya waktu masih jadi penari profesional gitu, maksudnya pastinya kalau misalnya kita kan pasti semua harus melalui proses audisi ya di sana. Nah, waktu audisi pastinya kayak oh my god gitu kan, kayak ngeri banget nih semua lawan-lawannya, kayak gue siapa? Terus kayak ciut banget gitu kan. Tapi karena memang ya udah I have no other choice gitu loh. Kalau misalnya emang gue pengen kesempatan ini, ya gue harus menjual diri gue sendiri gitu kan, karena memang nggak ada lagi kok yang bergerak seperti gue gitu kan. Sementara misalnya kalau saya pas dikasih gerakan gitu, aku bisa ngikutin tapi dengan flavor aku sendiri gitu. Nah, justru di situ sih yang menjadi ya kayak ternyata semua bisa semua ada tempatnya gitu. Memang ada beberapa event yang mereka maunya semua kelihatannya sama gitu kan, misalnya ya udah berarti mungkin aku nggak cocok gitu kan, bye gitu kan. Kalau misalnya, tapi kalau yang kesini justru aku di hire terus nih sama company yang ini, karena mereka memang embracing individuality, mereka memang embracing differences dan different characters gitu misalnya di company-nya gitu. Terus kalau misalnya untuk menjadi menjadi sebuah karena aku juga beberapa ikut lomba koreografi. Nah, di situ aku beberapa kali menang gitu, karena memang aku mencoba untuk mengasah lagi nih yang kayak tadi gitu kan, should I go into this path di mana semua orang benar-benar ya kontemporer, terus biasanya kayak feeling rich gitu kan misalnya. Pokoknya ada template-nya lah gitu kan, kayak should I go that, atau ya udah aku bikin yang sesuai kayak aku pengen aja gitu kan. Aku suka, karena aku juga suka nyanyi, makanya ada mic langsung kayak gitu. Gimana kalau kalian duet nanti? Enggak. Nah, jadi kayak deh aku pengen coba eksplorasi sama suara, sama gerak dan gitu-gitu. Jadi akhirnya ya udah aku coba bikin karya yang itu, dan ternyata menang. Udah gitu aku selanjutnya juga aku mencoba bikin karya yang aku lagi baca artikel tentang kayak plastic surgery gitu, terus aku pengen orangnya pakai yang gede-gede gitu kayak jadi kayak udah coba-coba aja gitu yang seru-seru, kita bikin siluetnya beda nih. Kalau siluet penari kan biasanya kan kecil-kecil, dan aku pengen semua penarinya tuh gede-gede gitu. Terus akhirnya malah itu juga kayak dapat banyak apresiasi. Jadi kayak maksudnya kayak
oke nih gitu kan, akhirnya pede aja nih gitu. Akhirnya karena justru kayaknya sama deh, maksudnya mau di karya tari ataupun buku atau di mana, kita pengen perspektif baru. Kita waktu kita lihat karyanya atau kita baca bukunya, kita pengen belajar something new, kita pengen cari something yang relatable mungkin dengan diri kita, dan kita pengen ada apa ya, pembuka conversation gitu kan intinya. Nah jadi mungkin ya itu, kita tinggal coba apa namanya, ngasih dan lihat siapa yang bisa dapetin, ya bisa satu vibe sama kita, satu frekuensi satu frekuensi gitu ya, find your tribe. Betul, nggak harus universe-nya sama. betul nggak harus fit in di semuanya gitu ya, tapi kalau udah nemu satu yang cocok ya udah, bisa justru mungkin akan lebih panjang gitu kan ya, umurnya, terus juga relasinya gitu kan. Betul, karena kita juga nggak akan bisa kayak oke, kita ngasih satu karya terus tiba-tiba semuanya suka gitu kan, nggak juga, nggak mungkin gitu. Sama kayak buku juga kan gitu, maksudnya kayak aduh aku mungkin ini cocok, yang ini enggak, ya nggak apa-apa gitu.